persyaratan yang harus dipenuhi sehingga seseorang wajib melaksanakan sholat. Syarat sah, syarat agar sholat itu dianggap memenuhi ketentuan sholat. Syarat sah, artinya dianggap sah bagaimana supaya sholat itu sah, caranya dulu. Baik. Syurutu wujubis salati. Faslun wa syaraitu wujubis salati thalathatu asya'. Jadi syarat wajib salat itu ada 3. Ahaduha, yang pertama al-Islam. Al-Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Fala tajibu as-salatu 'ala al-kafir al-asli wa la yajibu 'alayhi qada'uha idza aslama. Wa amma al-murtaddu fatajibu 'alayhi as-salatu wa qada'uha in 'ada ila Islam. Jadi syarat wajibnya salat itu adalah Islam. Jadi kalau dia muslim, maka dia wajib salat. Tapi kalau kafir, dia nggak salat. Kenapa? Tidak wajib. Syarat wajibnya adalah Islam. Tapi tetap diajak salat. Tapi kalau melakukannya tidak sah, karena dia tidak wajib. Nah, kalau orang itu mu'allaf baru masuk Islam, ada mu'allaf usia 40 tahun, dia masuk Islam 40 tahun, apakah dia mengganti yang sebelum-sebelumnya? Tidak. Wala yajibu 'alaihi qada'uha idza aslama. Kalau orang murtad keluar dari Islam, apa kewajibannya? Mengqadha atas salat yang dia tinggal. Wasani al-bulugh, al-bulugh dan baligh. Dan wal-bulugh dan baligh. Fala tajibu 'ala sabiyyin wa sabiyyatin lakin yu'marani biha ba'da 7 sinin in hasalat tamyizu biha. Jadi kalau anak itu sudah tamyiz, maka yu'maran, artinya orang tua yang memerintahkan mereka dididik tarbiyah, mereka dilatih, di training. In hasalat tamyizu biha, kalau memang ada ya, artinya sudah tamyiz. In hasalat namun hasil, artinya sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz, ya fa ba'da tamyiz, ya setelah mumayyiz. Wa yuqrabani 'ala tarkiha ba'da kamali 10 sinin. Dan dipukul kalau sudah masuk usia 10 tahun. Jadi salat itu wajib hanya kepada orang baligh. Salat wajibnya salat itu orang hanya baligh. Tapi kalau anak-anak sudah 7 tahun, maka dia dipukul, disuruh marah kalau dia sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, bagaimana dia bisa membedakan? Nah, ketika sudah usia 10 tahun, yudro, pukul di sini tidak harus bahasanya mukul secara fisik, tapi menunjukkan ketegasan. Menunjukkan bahasanya itu penting, jangan sampai dia tinggal. Oke. Wasalitsu al-aqlu, wal aqlu, dan yang ketiga adalah berakal. Fala tajibu 'ala majnunin, maka tidak wajib salat bagi orang majnun. Wa qaluhu huwa haddut taklifi, dan dia ini adalah haddut taklif, batasan taklif. Jadi seorang mukallaf kalau dia muslim, baligh, aqil. Muslim, dia usianya sudah baligh, sebelum kemudian dia berakal.
Sahih Adnan. Pengen aku Adnan baca Adnan. Wassalawatu. Wassalawatu wassalatu. Terus Kalau yang di luar huruf. ya dulu. Fi ba'dil musahi al-masnunat. Ayo. Abbaru ayat mana tadi? Wa fi ba'dil nusakhi Al-masnunat. ya di sebagian manuskrip tulisnya bukan wassalawatul masnunatu, tapi nanti dipanjangi, dijamakkan wassalawatul masnunatu. Terus Khamsul Idah. salat sunnah itu ada di tapi ini bukan membatasi. Ini yang disebutkan oleh dia. Khamsun Idan. Khamsun selesai. Dan al-aidani yaitu dua salat Id Ay salati Idul Fitri wa salatul Idul Fitri wa Idul Adha. Adha. Jadi dua salat Id, salat sunnah. Sunnahnya apa ini? Muakkad. Mu'akkadah. Jadi kaidahnya kalau salat itu dianjurkan berjamaah, maka dia salat sunnah mu'akkadah. Itu kaidahnya ya. Salat sunnah kok dianjurkan berjamaah, maka salat sunnah itu salat sunnah mu'akkadah. Ya, wal al-aidani. Terus Wal kusufani. Jadi tadi al-aidani dua id, kemudian kusufani dua kusuf, dua gerhana. Biasanya kalau matahari kusuf, salatu kusufi syamsi atau kusuful qamar. Qamar kusuf. Jadi intinya kalau kusuf disebut satu saja, biasanya mewakili gerhana bulan. Kalau gerhana bulan kalau disebut khusuf mewakili dua-dua. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka khusuf untuk matahari, khusuf untuk bulan. Jadi dua salat ini. Semua Wal istisqa. Ay salatu. Dan salat istisqa. Salat istisqa ya, salat minta pokoknya kalau biasanya maknanya adalah tolab suqiyah, itu minta diairi, bisa berupa hujan atau yang lain, tapi biasanya adalah air hujan. Wal istisqa. Berikutnya Was-sunanut tabi'atu lil fara'id. ya, sunan at-tabi'ah bil fara'id, suatu sunnah yang mengiringi salat fardu. Wa yu'abbaru anha aidan bisunnati ar-ratibah, salat ratib atau salat dijamnya rawatib. Itu salat yang tabi'ah bil fara'id, yang mengiringi salat fardu atau salat wajib. Mal farqu bainal fard wal wajib? Apa Razi? Mal farqu bainal fardi wal wajib? Ini usuli, sifatnya usul fikih. Kalau jumhur ulama, fardu wajib sama saja. Wajib fardu sama saja. Tapi kalau mazhab Ahnaf, fardu itu yang dengan dalil qat'i. Dalil qat'i itu apa? Sahih Quran, sahih hadis. Kalau wajib itu dalilnya adalah dalil dhanni.
Kemungkinan dari hadis, tapi hadis ahad. Karena bagi Abu Hanifah, hadis ahad itu memiliki makna dhanni. Jadi dhanni tsubut, dhanni tidak. Secara validitas di bawah hadis mutawatir. Mengikuti itu. Siapa? Tahu. Oke ya. Jadi was-sunanu at-tabi'atu lil fara'id wa yu'abbaru anha aydan bis-sunnati ar-ratibah wa hiya Sab'atu asyar rakaat. di fathah semua. Sab'atu asyar rakaat. Antum sabata ya? Sabata apa sab'an? Sab'ata asyar. Pakai ta. Ya. Sabata 17 rakaat. Benar yang mulai dari itu. Sab'ata. Iya. Dia itu mau. Sab'ata asyar. Kalau tak asyar, nggak pakai ta. Pakai sab'ata Tak asyar. bulat itu. Tak bulat kan. Di Iya, asarannya. sab'ata asyar. Iya. Rakaatan. Ini termaktub ya. Sab'an asyara atau sab'ata asyara? Sab'ata asyar rakaatan. Sab'ata asyara. Rakatan. Jadi yang satu yang depan. Oke, lanjut. Sab'ata asyara rakatan. Jadi setelah rawatib itu nominalnya kuantitasnya adalah 17 sama dengan sholat fardu sholat wajib sama kan 17 berapa saja itu? Rakaat al-fajr wa arba'at qabla al-zuhri. Ya, rok atau fajri dua, terus Arba'at qabla al-zuhri. wa arba'un Arba'un qabla al-zuhri. Film jumhur. Wa raka'atani ba'dahu. 8 Wa arba'un qabla al-'asr. 12 Wa raka'atani ba'da al-maghrib. 14 Wa thalathatu ba'da al-isya'i. wa thalathun Ba'da al-isya'i. itu berapa tadi? 15 15 Yutir biwahid minha. tadi 14 17 benar tadi 17 antum oh ini sebelah 14 kan ya? Yang ketiga berarti 7 Rakaatan fajr 2 6 8 12 14 17 wa thalathun ba'da al-isya'i yutiru bi wahidatin min al-hunni. Oke, berarti ada 17 ya? 17 karena ada 3 tadi yang terakhir. Salat isya. Dua rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 3 setelah isya. Itu 4 rakaat sebelum asar niatnya sama tuh. Sama niat qobliyah. Sebelum juga. Iya, Cuma 2 kali salam. iya 2 kali sama. Nggak ada masuk untuk surat masjid. Nggak ada masjid surat masjid. Bukan, beda ini. Ini betul-betul qobliyah. Iya. Tapi nanti disebutkan mana yang akad dan belum.
Ini secara keseluruhan. Cuma kenapa nggak ada program maghrib? Iya nggak ada. Ada juga ba'da maghrib. Harusnya batal isya sendiri dua. Isya itu. Karena kenapa witir dimasukkan media? Yang witir sendiri. Oke. Itu 17 rakaat. Mana kalau dihitung ya qoblal maghrib, kemudian qoblal maghrib. Ya, Qoblal maghrib ada 2, setelah isya 2 terus. 15 misalnya. 15 nih. Apanya? Yang di sini belum dari 17. Mungkin problem maghrib. Benar. 15 misalnya. 16 atau 17? Rakaat al-fajri 2, 4 qoblal zuhur, rakaatan ibadah 6, 8, 10, 12, 14, 17. 12, 14, 17. Iya, 17. Itu kali 4 asar jadi 2, 2-nya di maghrib. Iya, bisa jadi. Tapi jumlahnya jadi nggak 17. 4 sebelum asar ya. Ya. Itu 22 apa langsung 4? Sat? Langsung 4 ya? Langsung 4. Langsung 4. Tapi 2-2 bisa. Bisa juga. Bisa 2 bisa. Betul ya, 2 mana? Kalau pakai dan Imam Syafi'i, al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung capeknya. Jadi kalau 2 capeknya lebih banyak. Makanya witir itu 3 rakaat 21. Karena salamnya 2 kali. Kemudian tasyahudnya 2 kali. 3 setelah isya. Hah? Oh, 3 setelah isya. Sholat ba'diyah sama witir. Oh, badia sama itu. Iya, berarti mau witir. Boleh nggak digabung naiknya ke sunnah? Tidak bisa lah kalau witir dia kalau witir berarti ya Kan ba'diyah kan 2, kan witir sebenarnya 3. Hah? Kan witir 3 pas Ganjil. Ramadan itu ya. Iya, tapi minimal 1. Kalau misalnya kita mau 3 gabung sama 2-nya itu sama ba'diyah. Nggak bisa. Ada yang bilang boleh. Kalau secara niat memang dia monggo. Kalau sholat sunnah Enggak Pak. lebih dilonggarkan. Kurang itu. Ya, kalau sunnah dilonggarkan. Ini sekaligus dilonggarkan. Oke. Wal wahidatu hiya aqallu al-witri. Ini tadi. Jadi satu rakaat itu adalah minimal dari witir. Wa aktsaru 11 rakaat. Itu paling banyak 11 rakaat. Wa waktuhu baina salatul isya'i, di antara salat isya' wa tulul fajri, dan terbitnya fajar. Falau autara qabla isya'i amdan aw sahwan lam yuqtadda bihi. Ini salah orang witir sebelum isya'. Oke. Warratibu ini salah ya? Warratibu al-mu'akkadu min dzalika kullihi 10 rakaat. Jadi ini yang akad ya. Rak'atani qabla subhi wa rak'atani qabla dhuhri. Wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da isya. Wa rak'atani ba'da isya. Ini sunnah mu'ak atau rawatib mu'ak kata. Enggak ada bagi asar. Asal ada. Yang asal itu boleh mu'akad. Mau 2 mau 4 itu boleh mu'akad.
Artinya muakkad itu apa? Apa? Nah, Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang mendekati wajib. kalau gak muakkad, Sunnah ya sunnah biasa. sunnah yang Sebenarnya Biasa ya. biasa aja. boleh Biasa sama nggak biasa gitu. Iya, kenapa dia katakan muakkad? Ya? Karena Nabi sering melakukannya. Artinya hampir-hampir Nabi tidak melakukan. Sholat lahir, sholat duha. Hah? Sholat lahir, sholat duha. Ya nanti. Ini salat rawatibnya dulu. Oh, tidak. Rawatib itu dikatakan muakkadah kalau Nabi melakukannya sering. Kalau baru muakkadah kadang melakukan, kadang tidak. Itu bedanya. Artinya kalau qabla asar kadang Nabi melakukan, kadang tidak. Tapi kalau sebelum dan setelah zuhur, beliau seringnya melakukan. 2 rakaat sebelum maghrib, Nabi kadang melakukan, kadang tidak. Tapi kalau habis maghrib, Nabi sering melakukan. Oke. Wa thalathu nawafila muakkadatun wa thalathu nawafila muakkadatun kembali ke nawafil atau salat. Kalau kembalikan sifat nawafil apa? Muakkadatin. Kalau sifatnya salah muakkadatun. Lebih cocok mana? Nawafil ya. Muakkadatun ghairu tabi'atin lil fara'id, yang tidak mengiringi salat fardu. Ahaduha salatul laili, salat malam. Wal naflul mutlaqu fil laili afdal min an-naflil mutlaqi fi an-nahar. Wan naflu wastal laili afdal thumma akhiruhu afdal. Wa hadha liman qassama al-laila aslathan. Jadi kalau salat malam memang bagusnya apa? Akhir malam atau di akhir malam, bukan di awal malam, karena salat lain itu tidur dulu dari sana. Oke. Wa salatul duha, dan salat duha. Wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha 12 rak'ah. Minimal 2, paling banyak 12 rak'ah. Waktuha min irtifa'i syamsi ila zawaliha, dari naiknya matahari setinggi tombak ya, sampai bergesernya matahari. Kama qala Nawawi fi tahqiq wa syarhi al-muhadzab. Betul ke zuhur kan? Ya. Dua hari sampai dulu. Sebelum zuhur masih bisa dua. Nanti bisa. Yuk. Yang penting belum zawal. Tapi jangan pas waktu istiwa. Terus. Wasalithu salatut tarawih. Salat tarawih. Wahiyya ishruna rak'atan. 20. Iya, memang kalau salat tarawih itu beda dengan salat malam hari biasa. Jadi kalau anda buka kitab-kitab fikih 4 mazhab itu semuanya isru. Karena yang bisa dilakukan orang-orang dulu itu isru.
Jadi bukan 11. Bukan 8 ya. Di sini 8. Delapan. Ya, karena jamaah senang 11. Tempat saya masih 23. Tujuannya supaya orang tidak hilang memorinya. Gitu aja. Darussalam 2023 11. 11. Jadi 23 itu dalam rangka menguri-nguri. Kota. Nguli-nguli. Tahu nguri-nguri nggak? Ngulang-ngulang. Nguli-nguli. Nguri-nguri. Ada lagi nguli-nguli. Beda lagi. Muka mau pusat nguli. Hah? Muka. Itu nguli. Ini nguri-nguri. Nguli-nguli. Nguri itu menghidupkan. Nguli-nguli. 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 Dalam rangka nguri-nguri menghidupkan. Jadi kata urip. Urip. Nguli-nguli. P-nya dihilangi. Nguli-nguli. Nguri-nguri. Lanjut. Udah bisa. Wahia ishruna rak'atan bi'ashri taslimatin dengan 10 salam fi kulli laylatin di setiap malam min Ramadan. Wa jumlatuha 5 tarwihat. 5 tarwihat. 2 istirahat. Makanya di kampung itu atau di beberapa tempat kenapa dikasih apa? Itu kan ininya sebelumnya. Iya. Nanti sering itu dalam rangka tarawih. Tadi tarawih kalau diem gitu kayaknya bengong. Makanya disilik. Al-Khalifatu Tsani Ba'da Rasulillah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang ya, وينبغي الشخص في كل ركعتين منها سنة التراويح أو قيام رمضان. Niatnya sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Walau shalla 4 raka'atin minha bi taslimatin wahidah lam tasihha. Jadi kalau 4 rakaat sekaligus 1 salam itu kata Al-Ghazali lam tasihha, tidak sah. Wa waqtuha baina salatil isya wa tulu'il fajr, dan waktunya salat ini ya, salat tarawih itu antara isya sampai subuh fajr. Dan ini mau salat spesial hanya di bulan Ramadan, tiap bulan, tapi mulai dari isya, ini spesial. Beda dengan malam itu setelah bangun. Di Ramadan diselesaikan setelah sholat isya. Intahaina min as-salawat al-masnu'ah. Cuman ini bukan membatasi, masih ada yang lain-lain. Sholat apa lagi kalau sunnah? Sholat pada wudhu. Sholat apa lagi? Suruk. Isyraq. Sama sholat duha. Sholat apa lagi ya? Taubah bisa jadi. Istikharah bisa jadi. Sholat apa lagi? Sholat hajat. Lagi. Sholat taubah. Apain? Goib. Sholat baik. Sholat jenazah boleh juga. Sholat apa lagi? Sholat tasbih. Kalau nama berbeda sih. Setiap minggu. Tetap minggu. Enggak. Pondok dulu. Sholat Pondok tasbih. Saya baru beberapa kali seumur hidup saya. Ini saya sekali di musola, yang kedua di pesantren sekali. Minimal seumur hidup Sekali. Iya.
rencana bulan November nanti, bulan Desember awal. Ibu minta sholat tasbih Ustaz sekarang praktek katanya. Sekiranya itu prakteknya jam. Sholat tasbih bubar. Oke, syurutun qabla dukhulis shalat. Syarat-syarat sebelum masuk ke dalam sholat. Jadi dia. Ini 30 harus cari syarat. Apa hal? Ada konsultasi waris. Ini ya, syurutun qabla dukhulis shalat. Syarat-syarat sebelum masuk ke dalam syarat sholat. Nanti ada pembahasan tentang syarat, ada pembahasan tentang rukun. Kalau syarat itu dilakukan sebelum sholat. Kalau rukun itu di dalam sholat. Artinya pelaksanaan sholat dengan sebelum pelaksanaan sholat. Walaupun nanti ketika sholat itu mengiringi semua. Kayak wudu, artinya suci kan ya. Maka dia harus wudu. Wudunya kapan? Ketika sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat. Menutup aurat sebelum sholat. Menghadap kiblat sebelum sholat. Oke, syurutun qabla dukhulis sholati. Faslun wa syaraitus sholati, dan syarat-syarat sholat qabla dukhulin fiha, sebelum masuk ke dalamnya. Khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Wa syurutu jam'u syartin wa lughatan al-alamah. Jadi syarat itu secara bahasa maknanya adalah alamah, tanda. Wa syar'an ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang tergantung dengannya, dengan apa syarat itu, dengan sesuatu itu sah tidaknya sholat. Hanya saja wa laysa juz'an minha, tapi dia tidak masuk bagian dalam sholat. Ini sholat kan dari takbir ya, sampai salam, tapi nggak ada namanya sholat. Rukunnya sholat itu wudu, tidak ada. Tidak ada syaratnya sholat itu harus menghadap kiblat. Rukunnya sholat itu menutup aurat, tidak, tapi itu syarat sahnya sholat. Syarat bukan dengan lagunya rukun sholat belum? Rukun kalau pakai bahasa Jawa, rukunnya sholat dikupi tulas salah sawi sulit, yaitu niat takbir ngatek maca Fatihah, rukuk tumaknina, iktidal tumaknina. YouTube ada nggak sih? Hah? Ada dari YouTube. Belum ada kayaknya. Udah dilakuin kan? Sujud indo tumaknina, lungguh sujud pindo ya tumaknina, lungguh terakhir maca tasyahud akhir, maca sholawat salam tertib. Lungguh kan? Lungguh duduk. Lungguh. Udah diam. Duduk lungguh. Lungguh lenggah. Lenggah itu lebih halus lagi. Lungguh. Duduk bahasa Jawa. Pinara. Hah? Pinara. Kalau pinara itu mampir. Mampir. Monggo pinara itu. Mampir dulu. Itu pinara. Pinara ini.
Duduk, nunggu. Oke, ini syaratnya ya. Jadi dia kalau tidak sholat tidak sah. Cuma dia bukan bagian dari perbuatan sholat, gitu. Bukan bagian dari perbuatan sholat. Makanya dia dilakukan sebelum sholat. Qabla dukhuli as-shalah. Asyartul awwalu fa'innahu juz'un min as-shalah. Wa kharaja bihadzal qaid ar-rukn. Artinya dikecualikan dari pengertian ini, batasan ini, ar-ruknu. Kenapa rukun itu adalah juz'un min as-shalah? Karena rukun itu adalah juz, bagian dari salat. Asyartul awwalu taharatul a'dha'i minal hadathi. Sucinya anggota badan minal hadathi, dari hadas. Al-asghari wal akbari indal qudrati. Kecil besar ketika mampu. Amma faqidut tahuraini wa salatuhu sahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Jadi kalau orang tidak mendapatkan alat bersuci baik air maupun debu, maka dia tetap sholatnya sah, tapi wajib mengganti atau mengulang, wajib mengulang, artinya mengkontak nantinya. Paham nggak? Orang yang tidak mendapati dua alat bersuci, antara air dan debu, orang apa ini? Sakit di mana? Di rumah sakit banyak air. Orang safar ada debu. Orang sakit yang dilarang duluan. Sakitnya tengah gunung. Ya, ada aja lah debu. Tanah gunung. Tanah. Yang paling gampang itu orang di penjara ikat dua-duanya. Kasu. Orang ikan bisa. Oh, sel tikus. Hah? Ya nggak bisa ngapain segini doang kan? Iya. Dia walaupun ruangnya luas, tapi kalau diikat ngapain dia? Bisa. Pakai air gimana dia? Makanya tangannya pegang dulu. Minta sholat. Sholatin. Yang minta dibuduin. Oh, Nggak mungkin. Yang nggak punya. Oke, lanjut. Itu orang yang tidak mendapati dua alat bersuci. Kalau pakai mazhab Syafi'i memang harus turab ya. Turab itu debu, bukan pasir ya. Debu. Tanah. Nah, kalau ditanam pasir juga bisa, kalau ditanam. Terbangin kena pelaut. Kalau Syafi'i itu agak ketat ya. Debunya. Makanya kita boleh. Yang kata Abu Yahya itu nanti bawa kertas itu buat jaga-jaga. Oh boleh. Ada. Iya, kertas taruh debu di sini. Berapa sedikit itu. Jadi setiap mau tayangnya, pluk, simpan lagi. Awal. Simpen. Jadi kalau langsung ketemu santri, itu apa mas? Buntelan apa itu? Ternyata ada. Kalau Buat tayang. Jadi nanti kalau mikirin, sudah selesai, bungkus lah. embun beda lagi saya embun. Embun Enggak, nggak bisa Ada ya? mustakmal tuh San. Hah? Anaknya. Sama kan yang di sini. Kalau ini nggak ada mustahmal. Kan kita udah pernah bahas ya. Yang mustahmal itu yang berukuran dari sini. Kalau sini ya nggak mustahmal, kalau dia dari sini ambil. Mustahmal itu yang berukuran. Ini kan mustahmal kan yang habis dipakai. Ibaratnya kayak sumber air. Disentuh. Disentuh. Ya, itu nanti kan nyau, kalau nyau kan boleh. Misalnya kalau pakai ember atau wudhu, wah ini mustahmal ini. Ya, kalau apa wirafah, apa namanya? Iya. Wirafah itu itunya
perbuatannya itu. Niatnya. Perbuatan melakukan ngamuk air itu tidak ada rusak. Niatnya itu apa, nyawu air, hidup. Oke. Sebenarnya amma faqidu tahuraini fa salatu sahihatun ma'a wujubi al-'adati alaihi wa taharatun najisi atau najasi macam-macam bacanya, dan bersih dari najis alladzi la yudfa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin, yang tidak dimaafkan di pakaian, di badan, di tempat. Wa sayadhkurul musannifu hadzal akhira qariban, nanti akan disebutkan. Watsani, intinya bersih, suci ya, bersih, suci dari hadas dan najis. Intinya ya, suci dari hadas dan najis, nanti bisa ke mana-mana, ke badan kah, pakaian kah, atau ke tempat. Watsani satrul aurati, menutup warna aurat, laun warna. Hingga kudrah di bagian ketika mampu, di bagian mampu. Walau kana syakhsu khalian, walaupun walau kana syakhsu khalian aw fi zulmatin, ya, walaupun dia dalam kondisi khalwat, antum di kamar sendirian, lampu mati pula, kunci, boleh nggak sholat nggak pakai baju? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Nggak ada orang, nggak ada yang lihat, bukan masalah nggak ada yang lihat. Aduh. Intinya nggak pakai pakaian itu sudah sah kalau sholat. Kemudian wasal amr walau kana sukhani aw fi dhulmah, tadi ya, dalam kegelapan. Fa in ajiza an satriha shalla 'aliyan, kalau mampu baru sholat. Ada zaman sekarang. Zaman dulu masih mungkin, zaman sekarang Nggak punya baju gitu kan. hampir mustahil. Ya zaman dulu. Karena zaman dulu kan nggak ada produksi baju, susah. Baju mahal. Bukan mahal, susah. Barangnya itu susah. Kalau bisa jadi orang miskin belum bisa saja. Kan ada yang sahabat gantian baju sama istrinya itu. Sholat. Sahabat gantian. Ini miskin banget gitu. Begitu orang miskin. Hari ini pada bulan nggak punya baju, kelewatan. Bakarin Karena baju. produksi baju massal, industri itu gara-gara apa? Revolusi industri, semua jadi mudah. Orang bikin pakaian butuh nggak butuh jual. Ya, kemarin Sritek bangkrut, Aidit sama Prabowo disuntik dana berapa triliun. Apa? Sritek, Cetek apa deh? Pabrik pakaian saja. iya, konveksi Konveksi. besar di daerah Sulawesi Selatan. Karyawannya berapa ribuan, mungkin ratusan ribu. Perusahaan besar, namanya Muslim itu, Cina Muslim, tapi nggak, ya dia yang Muslim, yang lain gitu. Karyawan banyak, kalau misalnya nggak kalau kena PHK semua, bubar gitu. Pengangguran merajalela itu. Pengangguran merajalela tahun 2000. Itu pengarangnya Kiai Bukhari. Bukhari, teman dekatnya Gus Dur. Masih dari itu yang ngarang Kiai semua. Sama Habib Muhammad. Nah, kalau sama Yahudi kan masih dari juga.
Berdamaian. Tidak salah. Habib untuk lanjut. Wala yumi'u birruku'i was-sujudi bal yutimmuhuma wala i'adata alaihi wa yakunu satu aurati. Jadi sholat secara sempurna ya, walaupun dia tidak pakai baju. Misalnya kan ini kondisi darurat dan tidak perlu mengulangi. Beda yang tadi mengulangi, kalau ini tidak mengulangi. Wa yakunu satrul aurati bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci, bukan bersih loh ya, suci. Yang penting itu suci. Wa yajibu satruha aydan fi ghairi salati 'anil nas. Tidak salat ketika berkumpul sama manusia juga untuk aurat. Wa fil khalwati illa li hajatin min iktisarin wa nahwihi. Dan dalam kondisi khalwat kecuali kalau ada hajat. Hajatnya apa? Mandi. Nah, mandi kalau pakai baju bajunya basah nanti. Jadi orang zaman dulu, waduh muskilah. Baju basah masa berangkat ke masjid baju basah. Kayak andok. Hah? Kayak andok. Ya, andok boleh sih lah. Memang etiknya pakai. Cuma jadi repot kalau kemudian basah. Wa amma satruha an nafsihi fala yajibu lakinnahu yakrahu nadruhu ilaiha. Kalau untuk dirinya maka tidak wajib, tapi makruh untuk memandangnya, melihat-lihatnya. Wa auratul dzakari ma baina sutratihi wa rukbatihi suratihi wa rukbatihi ya, di antara pusar dan lutut. Wa kadza al-amatu. Jadi kalau budak perempuan itu sama kayak laki-laki. Makanya mereka pakai jilbab. Ini bisa terbuka juga. Makanya zaman dulu untuk membedakan antara budak dan non-budak. Kalau nggak pakai pakaian lengkap budak. Makanya orang dulu lebih hormat kalau tertutup semua. Sekarang Gak ada budak bagus. Sekarang memudahkan diri. Berlaku seperti budak. Ingin pamer semua. Jadi budak perempuan itu seperti laki-laki. Wa auratul hurrati fi ssalati ma siwa wajhiha wa kaffaiha. Serem kan? Auratnya perempuan merdeka dalam salat itu selain wajah dan kedua telapak tangan, zahiran wa batinan ilal ku'aini, sampai ke ku ini berarti pergelangan tangan. Berarti ini maksud aurat nggak nih? Orang. Gelangan. Ilal ku'aini. Gelangan tangan. Enggak. Ya. Cuma supaya nggak seret. Makanya ada tambalannya. Jadi supaya nggak lepas ketika tanda kena. Orang Indonesia itu inovatif dan kreatif. Bikin kena gitu. Jadi paling gitu. Sebenarnya kalau kita zaman sekarang ya beriman mindset itu begini ketat. ini. Jadi ilal ku'aini amma auratul khurrati kharijas salati. Jadi kalau salat justru muka dibuka, gitu ya. Jadi muka dibuka, tangan Cadar. Cadar itu di luar salat. Amma auratul hurrati kharijas salati fajami'u badaniha, ini baru seluruh tubuhnya. Wa auratuha fil khalwati kadzakari. Serang kan mazhab Syafi'i ini? Sebenarnya mazhab Syafi'i itu paling ketat. Ya.
Ini hati. Jadi auratnya perempuan itu ya semua badannya, kecuali mata ya. Kalau nggak pakai mata, nggak nanti. Artinya mata itu bisa dibuat contoh yang carang-carang. Ninja. Iya. Ninja. Nggak kelihatan ya, kelihatan. Mungkin sedikit ya kira-kira. Nanti kan ditutup dengan kain gitu. Masa segitunya? Matanya kelihatan, tapi masih merawang. Oh iya, ada Sama-sama. Iya begitu. Sama-sama. Tidak hanya mata kelihatan, tapi mata mesti ditutup. benar-benar. Pakai anehnya. Ninja. Hitam. Ninja salihah. Wajah badan wa auratuha fil khalwati kadzakari. Auratnya laki dalam khalwat seperti laki, auratnya perempuan fi al khalwati kadzakari seperti laki. Wal auratu lugatan naqs. Jadi aurat itu naqs. Kekurangan jadi itu wa tutlabu syar'an ala ma yajibu satruhu wa huwa al-muradu huna, segala sesuatu yang harus ditutupi, wa ala ma yahrumu nadharuhu atau nadhruhu wa dzakara ashabi fi kitabin nikah. Jadi apa-apa yang haram dilihat itu aurat, sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat itu aurat. Ada kalau ashabu fi kitab nikah yang dibahas dalam kitab nikah tentang aurat itu. Jadi kalau khitbah itu apa yang boleh dilihat dalam proses menuju nikah namanya khitbah. Nah, khitbah itu harus nadhar. Nabi pernah, nanti udah lihat belum ya, selalu lihat sekarang. Kata Nabi, lihat sekarang. Lihat apa yang menarik baginya. Biasanya dilihat mukanya, dilihat ininya. Bahkan ditambahkan oleh Imam Abu Hanifah itu lihat kencet mata kakinya, Al-Quran itu bagian bawah mata. Katanya kalau cekung itu kuat, kalau strong, Strong gitu lah. Kenapa wajah sama muka? Karena secara kesehatan muka itu tanda sehatnya seseorang. Biasanya anak kecil kan masih bening, beling, glowing. Ini yang asli loh ya, bukan yang karena bekas obat. Polesan. Itu tandanya fisiknya itu sehat. Gitu. Kalau orang kok mukanya kok tuh, wah ada sesuatu yang sakit di dalam. Gitu. Saya banyak titik-titiknya. Kemungkinan dalam banyak. Artinya organ dalam loh ya. Organ dalam di dalam, mungkin ginjal atau apa. Tangan biasa jerawat gitu sih, titik-titik apa? Iya, jerawat, titik-titik, semuanya lah. Aslinya orang tuh ya sling gitu. Tapi tidak hanya sling saja ya, apa orang juga. Dilihat di sini kan nampak di tangan. Tangan dilihat, tangannya kok kasar gitu. Sering olahraga. Lembut. Terus Sering olahraga tadi. Jadi kelihatan kok garisnya kayak gimana, itu bisa dibaca. Kalau untuk kekuatan lihat di bawah. Jadi ketika khitbah itu boleh begini, tapi di luar khitbah tidak. Jadi nadhar itu dianjurkan oleh Nabi. Karena sahabat ketika menikah dan khitbah, ya itu udah lihat belum ya semua. Lihat. Tanzur ilaiha. Taruh. Iya, bukan taruh, khitbah. Lamaran.
lamaran. Ta'aruf badan itu. Ta'aruf setelah nikah. Serius. Ta'aruf cukup Berarti kalau udah ngelamar terus nggak boleh anak gitu batal gitu kan? apanya? Kan itu kan lamaran. Kan dulu kita ngeliat dulu kan? Iya. Nah setelah itu nanti bisa kalau nggak jadi mau nanti saya gimana? Apa-apa. Lamaran Itu sebagai pengikat supaya yang lain tidak masuk. Jadi kalau tiba-tiba ada permasalahan kemudian membatalkan lamaran ya nggak apa-apa. Cuma nanti ditandai sama si cewek. Jelek. Kayak yang di short video itu ada yang tukang grab nggak bayar itu. Kenapa dia nggak bayar? Dibuka jilbabnya, cadarnya. Ternyata aku dulu mantannya kamu tolak. Suka kamu tolak, sekarang sudah balas sekarang nggak bayar grab gitu. Ada aja. Jadi selama belum akad nikah maka artinya masih bisa bergeser. Selama belum akad nikah. Karena kalau bergeser akad nikah itu setelah akad nikah tidak dicerai. Rasanya berbeda lagi. Kalau tunangan Ya, tunangan mirip-mirip sama khidbah sih. Gitu. Booking. boleh kalau di tunangan. Iya, tunangan itu berarti dari khidbah. Booking dan nggak ada nomor. Apa lagunya tunangan? Harus. Oh, lagu ini lagu bagus. Duitku sudah lumayan supaya pas untuk lamaran. Oh ini lamaran ya, bukan tunangan. Oke, lanjut. Wasalithu al-wuqufu ala makan tahir, berdiri di tempat yang suci. Kenapa tadi udah cukup ya? Bersedia najis. Fala tasihhu salatu syaksin yulaqi ba'da badanihi aw libasihi najasatun fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujud. Intinya apa namanya? Berdiri di atas tempat yang suci. Jangan sampai ada yang mengenai badannya, pakaiannya, atau tempat sujudnya najis. Warabi'u al-ilmu bidukhulil waqti. Ini harus tahu maksudnya waktu. Al-ilmu mengetahui bidukhulil waqti dengan maksudnya waktu. Au dhanna au dhannu dukhulihi. Au dhanna dukhulahu bil ijtihad. Ijtihad. Dia bermujahadah, cek. Oh ya, ini ada masalah itu. Walau shalla bi ghairi dzalika. Jadi orang mau salat itu harus tahu waktunya atau yakin. Dzan tapi basicnya adalah ijtihad. Lihat matahari sampai mana. Oh, ini udah masuk zuhur. Kalau nggak begitu, tidak sah salatnya. Ini shadaqul waktu. Shadaqa. Apa ini shadaqa? Shadaqul waktu. Walaupun menghadapi waktu. Shadaqa. Artinya sesuai dengan waktu. Jadi kalau nggak ada ilmu, nggak ada dzan, dia salat, maka tidak sah walaupun sebenarnya waktunya sudah pas. Sedekah itu sesuai dengan waktunya. Ya sudah masuk benar, cuma tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dzan. Jadi, walaupun kemudian nyocokin waktu. Wal khamisu istiqbalul qiblati, menghadap ke qiblah ay al-ka'bati, ke Ka'bah. Sumiyat qiblatan li anna musalli
yuqabiluha. Menunjukkan kiblat karena seorang yang salat itu menghadap. Wa ka'batun lirtifaiha, dan semakan Ka'bah karena tingginya. Ka'bah kan meninggi kan? Namanya Ka'bah karena tinggi. Sudah. Wastiqbaluha bis-sadri syartun liman qadira 'alaiha. Jadi menghadap itu namanya dada. Pokoknya kalau antum salat itu misalnya antum gini, enggak apa-apa karena dadanya masih ke kiblat. Itu namanya adalah dada. Ngadep ke atas. Ke atas. Itu bisa Kalau bikin buta. dadanya masih di sini masih. Sana. Itu bisa bikin buta. Hah? Tiba-tiba buta. Apa ini? Pas lagi sholat melihat ke atas. Kenapa itu buta? Tahu ya? Pernah lihat di Iya, betul. TikTok. Tapi kasus nggak semua orang ada ke atas jadi buta. Cuma itu apa? Tidak khusyuk dengan salat, tidak fokus dengan salat. Oke. Wal khamisu istiqbalul qiblati ay al-ka'bati sumiyat qiblatan li musalli yuqabiluha. Itu bukan kiblat karena kita menghadapkan wajah kita ke kiblat. Dan dinamakan Ka'bah karena tingginya. Pasti kalau habis di syarh liman qadira 'alaiha wa tasna musannif min dzalika ma dzakara min qawlihi wa yajuzu tarku istiqbalul qiblati, dan boleh meninggalkan menghadap kiblat fi shalat dan salat fi halataini, di dua kondisi. Di syiddatil khawfi, dalam kondisi ketakutan. Syiddatil khawfi banget wedi, artinya takut yang sangat. Wedi itu takut. Wedi sama wedi. Fi qitalin mubahin fardan kanat as-salatu aw naflan. Fi qitalin mubah, dalam perang yang dibolehkan, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Jadi kalau antum lagi perang, kan nggak bisa menghadap, harus ke kiblat terus. Karena perang itu gerakannya sesuai kondisinya ya. Musuh bilang ke sana, ya mas antum kesini balik. Ini kan nggak enak. Ya boleh. Allahu Akbar. Itu perang dalam kondisi khauf. Pedang. Iya, begitu kan. Wa fil nafilati fi safari 'ala rahilati, wa fi an-nafilah, dan di dalam salat nafilah fi safari, dalam bepergian, 'ala rahilati, di atas kendaraan. Musafirin safaran mubah, bagi musafir yang dengan safar yang mubah, walau qasiran, walau qasiran, at-tanaffulu sawwaba maqsadah. Jadi bagi orang musafir dengan safar yang mubah walaupun dekat, at-tanafful, boleh tanafful sawwaba maqsadihi, sesuai dengan tujuannya ke timur, ya. Timur ya. Timur. Waraqibud dabbati la yajibu 'alaihi wa tujabati 'ala sirjiha matalan, dan penunggang kendaraan tidak wajib baginya meletakkan jabahnya pada sirji. Sirji itu apa? Kendali ya? Sirji itu kendali atau pelana? Apa? Dia tarik tekan dulu. Dipelempet di kuda, anunya kuda.
Dari ke kampungnya. Coba cari ya, Siljun. Pelana Ustaz. Pelana ya? Mm-mm. Pelana gitu. Artinya dia tidak harus sujudnya ke pelana. Berarti bal yumi bi ruku'i wa sujudi. Jadi kalau udah salatnya turun enggak, tapi enggak sampai ke pelana. Wa yakunu sujudu akfadhu min ruku'ihi, ya pasti ya. Sujudnya lebih rendah daripada ruku'. Amal masyi fayatimmu ruku'ahu wa sujudahu wa staghfiru fihi wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tashahhudihi. Intinya kalau dia berjalan musafir tapi berjalan ya seperti dia biasa. Kalau di kereta, Kalau sama kayak kendaraan. walaupun gerak kereta gitu-gitu, tetap ke depan aja. Iya. Kereta kan duduk juga. Bisa berdiri bisa. Bisa di Kursi. Berdiri itu sebenarnya di tengah-tengah bisa itu. Cuman kan ganggu orang jalan. Biasanya saat kereta itu di gerbong-gerbong. Itu kan aman. Orang lewat itu di tengah aja kan? Pintunya aman. Tapi tetap tidak bisa. Cuma paling sampai rukuk aja. Artinya rukuknya dianggap sujud gitu. goyang-goyang juga kereta. Iya. Kayaknya nggak terlalu keras. Walaupun nggak ngaduk kiblat nggak apa-apa. Ya usahakan ada kiblat. Gimana kalau kiblat sih? Kereta lurus kan? Kalau kita ke Surabaya, kan berarti tinggal ngadep ke sana. Di keretanya ngadep sana ya. Kita sholatnya di sambungan gerbong. Kan bisa ngadep ke. Kalau sholat di kursi kereta. Kalau nggak tahu mana kiblat bisa gimana? Jadi tadi istihad, Nah sama aja sholat depan. Yakin? ya istihad aja. Artinya kalau kita ke Surabaya berarti membalik. Kalau kita di sana, berarti tinggal membalik. Sebenarnya kita tinggal ngomong untuk kita. Ini mau sholat, nanti ya sudah. Bisa. Ya kan? Mungkin ada malam kemarin. Kodok. Alim deh. Kodok. Iya, saya suka ngambil foto. Oke, intahnya insyaallah sanatul arkan salat. Jadi lagu rukun salat bagi pakai dulu. Rukun sholat. Saya diajarkan ke anak kita. Ini penting lah. Coba dijawab. Antum tahu rukun salat, sunnah salat? Karena nggak semua gerakan salat itu rukun. Jadi kalau ditanya, kalau kita bangkit dari rukun nggak pakai angkat tangan, hukumnya gimana? Nggak apa-apa. Kalau semua salat dianggap rukun juga, bubar salatnya. Paham nggak? Iya. Penting. Kalau sifat salat kembali gimana bacanya? Pokoknya salat seperti Nabi. Salut sama. Yang penting kayak Nabi. Masalahnya sampai lihat Nabi. Oke, Alhamdulillah. jam berapa? Setengah 8. 8 Cepetin. 8.46. Benar Aku kan? aja ya, sebentar aja mau mati. 741. 41. 741. Satu kan? Iya. Dikit aja. Mau mati saya. Siapa? Enak soalnya. Habis kana apa? Ini. Aku lagi nggak. Inna Karena sudah ada ya. Apa? Nggak ada. Kana habis kana ini. Iya. Udah nggak ada yang lagi dia sekarang. Tenggelam. Cocok lah. Cocok pakai itu. Cocok. Itu magnet.
Ya baru lagi akiknya. Betul. Ini mana? Apa? Akik terus ya? Dari bapak. Hah? Bapak. Oh bapak. Baru lagi. Bapak jualan? Banyak yang ngasih, cuma benar nggak suka. Udah bosan. Banyak? Udah. Begitu teman-teman. Dijual dari mana? Enggak, di rumah aja sih. Ya teman-teman banyak. Kita juga dibagi sini. Kita seragam gini. Biar tangannya tuh gak sepi gitu ya. Iya benar-benar. Dulu di sana sudah pakai sih. Tapi akik yang polos gitu. Yang putih dari cover. Dulu waktu kecil senang karena Berapa harga akik sekarang? udah murah nih. Udah murah. Nih Shopee ya. Udah semahal Oh. zamannya. Oke. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara. kakak dan kawan-kawan. Al-amthilatu. Ikut aja Razi. Al-jamalu. Al-amthilatu al-jamalu saburun. Adapun unta itu sabar. Innal jamala saburun. Sesungguhnya unta itu sabar. Ya, jadi al-jamalu saburun. Lu maf'ul ya. Ketika kemasukan inna jadi innal jamala. Innal Jamala. Jadi aslinya al-jamalu sabur mubtada Khabar. Ketika dimasuki inna menjadi innal jabala saburun. Al-jabala ini adalah isimnya inna, saburun khabarnya inna. Artinya inna ini tarfa'ul mubtada wa tansibul mubtada, kemudian mubtada ini menjadi isimnya. Kemudian watar malu khobar sebagai khobarnya. Jadi ini sabur. Jadi berubah apa? Mubtada'nya al-jamal. Lanjut. Al-haramu qadimun. Adapun piramid. Ya, piramid haram. Al-haramu adapun piramid itu qadimun lama. No. Apa qadimun? Ya, kuno. Innal harama qadimun. Sesungguhnya piramid itu qadim lama kuno. Terus. Al-imtihanu qaribun. Sekarang biasakan baca alimtihan. Al-imtihanu qaribun. Adapun ujian itu dekat. Alimtu annal imtihana qaribun. Saya telah mengetahui sesungguhnya ujian itu dekat. Az-zahratu nadhiratun. Adapun bunga itu nadhiratun, berseri-seri. Ya, berseri-seri. Yasurruni anna az-zahrata nadhiratun. Membahagiakan saya anna az-zahrata sesungguhnya bunga itu nadhiratun, berseri-seri. Jadi di situ sudah jadi perubahan ya. Aslinya alimtihan qarib menjadi alimtihana qarib, kemasukan anna. Jadi bisa inna, bisa anna. Artinya anna ini saudaranya inna. Az-zahratu nadhirah berubah jadi az-zahrata nadhirah karena ada an. Yasurruni anna az-zahrata nadhiratun. Kalau ya itu kitab Kitabu Ustazun. Kitab guru. Kitab itu adalah buku. Itu adalah guru. Terus berubah karena ka'anna Karena kitab Ustazun. seolah-olah Ustaz itu guru. kita Kitab itu guru. terus al-qamaru Al-qamaru misbahun. Qamar. Lampu. bulan itu adalah seperti lampu. Bulan Bulan itu seperti lampu. Karena qamaru misbahun. Seolah-olah bulan seperti lampu. Itu lampu. Ya, Nama aslinya al-qamaru misbah. Bulan adalah lampu. komunis berapa? Jadi tasbih al-qamaru misbah. Karena
Al-asasu Kodiyah. Al-asasu Nah, Perkakas. iya. Parabot. Rabot. Perabotan kan. Untuk atas lebih ke alat ya. Rabotan itu Bukan. Perabotan. Parabot itu kok adalah tua. klinik yang klinik. Klasik. Antik. Klasik. Ya, klasik menurut saya. Nah, Tuh, makin tua makin Klasik hammer. berharga. Oh, buat klasik. Di tempat bude saya itu masih ukuran zaman kita kecil itu masih kuat. Ranjang ini kita udah dijual semua, udah habis. Jarang kita jualan seorang di rumahnya buat terapi perawat orang kaya gitu, raden. Raden. Lanjut. Al-baitu jadidun, rumah itu baru, lakin akan tetapi al-asas qadim. Perabotannya tua-tua. Iya, rumahnya baru, rumah itu baru, tapi perabotannya tua. Al-khosair qalilatun. Hmm. Apa khosair? Khosair. Perhatikan ini dia. Khosiro. Apa sih? Kalau khosair qalilah. Tapi ini belum api. Syabbatin naru. Lakin al-khosair. Khosair kerugian. Bukan kerugian. Ya, khosair kerugian. Masalah ini kaitannya dengan mati. Kayu. Kerugian itu sedikit. Tapi syabbatin naru. Sebatin Khosair. Syabbat itu syabbat. Uang. Syabbat itu muda. Ya, maksyar syabbat. syabat Iya, syabbat. Benar nih, gimana? Apinya kecil, tetapi kerugiannya kecil. Oh, mungkin kebakaran gitu. Kebakaran ya? Apinya besar tapi kerugiannya kecil. Anggap jadi syabbatin nasr. Syabbatin nasr. Benar. Syabbatin nar. Satu mau semua ini. Gimana tuh sana? Syabbatin nasr. Syabbatin nasr. Pakai sa ya. Syabbat sih muda. Mungkin menyerupai api, kemiripan api. Itu syabbahan itu. Tapi pakai sa ya. Baknya Mbaknya tasdid. masjid. bat Antum kasih tak. Tak apa namanya? Tak barat. Tak apa lah. Ya, betul. Tawas api. Hah? Kok tawas api? Kamus doang. Hmm? Kamus. Namus. Kamus. Iya. Kalau khosair biasanya Itu yang bisa jadi ada kebakaran, tapi kerugiannya kecil. Cuma syabban kan muda, apinya muda, itu masih kecil. apinya menyala-nyala. Tetapi kerugiannya kecil. Kebakaran tapi kerugiannya kecil. Bisa jadi kerugian kecil. Memang khosair itu kerugian. Khosair itu qalilah, lakin khosair qalilah. Syabbatin nar, api itu besar, tapi kerugiannya Kecil. Kebakaran. Al-Fakihah. gamal. Ya sudah banyak. Al-fakihatu nadhijatu. Fakih itu adalah Fakihah apa fakihah? Buah. fakih Buah. Buahnya dulu. Buah. 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 buah Iya.
Nadijah nadijat juluduhum matang masak. Buah itu masak. Waktu masak. Laital Fakihata nadijatu. apa makna laita? Tidak lah. Laita Seandainya, Tidak lah. sekiranya, seandainya dijawab itu apa ya? Moga-moga. Laita ada bisa muka-muka bisa sekiranya seandainya moga-moga pas seandainya tapi kenapa fakihah laita? Laita itu biasanya untuk sesuatu yang susah. Nah, buah matang kan gampang sebenarnya. Kenapa pakai laita? Menunggunya lama. Nunggu lama. Tunggunya lama gitu. Mungkin dia lagi butuh gitu ya. Coba lagi ngidam. Hah? Lagi ngidam. Kemudian bisa mulai mentah. Istrinya mau buahnya matang. Oke, buah itu emas. Aduhai seandainya buah itu emas. Laital fakihata. Setelah laita kemudian jadi fakihah. Al-qamaru qari. Sambil ya, jangan. Al-qamaru Al-qamaru qari'un. bulan itu Tinggi. qari tinggi. Qala terbit tulu syamsi. Tulu al-fajr, tulu al-qamar. Benar. Oh ya. Al-qamaru qari. Laital qamara qari. Aduhai seandainya Bulan itu bulan itu terbit qari. Aduhai. Tala'an badi'ana. Muncul ya. Ketika muncul, bicaranya muncul. Al-kitab Ya tapi seminggu juga. la'al. Jadi dia lagi gelap gitu. Coba bulannya muncul. Tapi, nah, kalau kita Al-kitab rakhisun. Buku itu murah. La'alla al-kitab rakhisun. La'alla semoga kitab itu murah. Al-maridu na'im. Orang sakit itu tidur. La'alla al-maridu na'im. Semoga orang sakit tidur. Didoain tidur. ya intinya di sini adalah inna itu ambil kaidah nanti kita bahas nanti atau kaidah aja. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla tadkhulu 'ala al-mubtada wal khabar. Jadi semua ini itu masuk dalam mubtada. Tadi contohnya banyak tadi. Al-qamaru qari'un. Ini mubtada khabar. Itu bisa dimasuki semuanya ini. Semuanya bisa masuk. Nah, ketika mereka masuk, maka fatan sibul mubtada. Maka mubtada akan dimasukkan oleh semuanya tadi. Wa yusamma isma, dan dia disebut sebagai isimnya inna dan wa Tiga. wa tarfa'ul khabara, dan semuanya tadi merupakan khabar dan disebut sebagai khabar. Kabarnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Suatu. Sunnah wajarul ismi. Berarti nanti siapkan dua ya. ya Ustaz. Udah ada. Oh udah ada. Udah sampai Oh kita beli satu paket ya. Ya Ustaz. jilid 3. Enak di
Ya, tamrinat. Anak tuh wa tamrinat. Maksudnya tamrinat. Oke, nanti kita biar sahabat semua sih. Masuk biiznillah. Kita tunggu di majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini semuanya menjadi dalam sifat dan semuanya. Pokoknya jangan lupa al-ghusl lil-jum'ah.